Salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi dalam renungan harian kita. Mari Bapak Ibu kita memuji Tuhan. Kita katakan melayani lebih sungguh. Melayani, melayani lebih sungguh. Melayani, melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku, melayani lebih sungguh. Amin. Mari Bapak Ibu kita membuka Alkitab kita dari kitab Samuel Tawarik pasal yang ke-24 ayat 1 sampai dengan ke-31, namun kita hanya membacakan 5 ayat saja. Demikianlah firman Tuhan dengan perikop para imam dibagi dalam rombongan. Inilah rombongan-rombongan anak-anak Harun. Anak-anak Harun ialah Nadab, Abihu, Eleazar, dan Itamar. Tetapi Nadab dan Abihu mati lebih dahulu daripada ayah mereka dengan tidak mempunyai anak laki-laki. Maka yang memegang jabatan imam ialah Eleazar dan Itamar. Daud bersama-sama Zadok dari Bani Eleazar dan Ahimelek dari Bani Itamar, membagi-bagi mereka menurut jabatan mereka dalam pelayanan penyelenggaraan ibadah. Lalu ternyata bahwa di antara keturunan Eleazar ada lebih banyak kepala kaum daripada di antara keturunan Itamar. Sebab itu orang membagi-bagi mereka sebagai berikut. Untuk Bani Eleazar 16 orang kepala puak, tetapi untuk Bani Itamar 8 orang kepala puak. Dan orang membagi-bagi mereka dengan membuang undi tanpa mengadakan perbedaan. Sebab ada pemimpin-pemimpin kudus dan pemimpin-pemimpin Allah, baik di antara keturunan Eleazar maupun di antara keturunan Itamar. Amin. Bapak Ibu saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam perenungan kita hari ini, saya berikan tema bagi kita semua, yaitu bersedia melayani. Sekali lagi, bersedia melayani. Bapak Ibu saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bila kita memperhatikan pada pasal sebelumnya, kita boleh merenungkan firman Tuhan tentang bagaimana penunjukan pembagian tugas orang Lewi. Namun pada pasal 24 ini kita boleh belajar kepada firman Tuhan merupakan tentang penjelasan pembagian tugas para imam. Para imam merupakan keturunan dari anak-anak Harun. Kalau kita lihat tadi dalam ayat pertama, dan mereka mendapat tugas untuk menyelenggarakan ibadah. Mereka dibagi menjadi 24 kelompok untuk memimpin ibadah secara bergantian, dan jadwal mereka ditetapkan melalui undian tanpa membeda-bedakan siapapun. Boleh kita memperhatikan dalam ayat 4 dan yang kelima. Dan pembagian inilah yang membuat mereka tidak selalu berkesempatan untuk melayani di bait Allah. Ada waktunya mereka harus tinggal di rumah karena nama mereka tidak keluar dalam undian untuk memimpin ibadah. Dan selama mereka tidak melayani di bait Allah, mereka berada di kota kediaman mereka dan melayani di sana. Melayani Tuhan dengan setia dan rajin adalah hal yang sangat baik. Namun sayangnya tidak semua orang mau melayani dengan alasan motivasi yang benar. Ada yang mau melayani Tuhan hanya untuk mengisi waktu kosongnya, sehingga dia tidak memberi hati dengan sepenuh untuk melayani Tuhan. Maka ketika ia sibuk, ia enggan untuk melayani. Sehingga pada hari ini kebenaran firman Tuhan mau mengajarkan kepada kita supaya kita sebagai orang yang percaya
belajar dari keturunan Harun. Bagaimana karena jumlah mereka yang begitu banyak ditetapkan dengan undian tanpa membeda-bedakan, namun bersedia untuk melayani. Saya masih ingat sekali bagaimana dalam ibadah rumah tangga yang boleh kita lakukan, pesan dari Bapak Gembala berkata, siap untuk melayani Tuhan. Ketika para penginjil menghubungi Bapak Ibu boleh bersedia, baik itu sebagai MC, bahkan pendoa syafaat. Firman Tuhan hari ini mau menegaskan kepada kita, seperti yang kita renungkan semalam, apapun talenta yang kita miliki, mari kita pakai untuk melayani Tuhan. Oleh karena itu, marilah kita melayani Tuhan, bukan karena kita memiliki waktu kosong, namun karena hati yang mau melayani Tuhan. Supaya ketika kita mau memberi hati kita melayani Tuhan, sekalipun kita memiliki kesibukan, namun kita boleh mengutamakan Tuhan, dan nama Tuhan akan dipermuliakan lewat hidup kita, dan Tuhan akan memberkati kehidupan kita. Namun ketika kita melayani Tuhan hanya untuk mengisi waktu kosong kita, dan ketika kita sibuk kita tidak siap untuk melayani Tuhan, ini adalah suatu hal yang bermasalah, sebab kita menomorduakan Tuhan. Oleh karena itu, Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, melalui firman Tuhan hari ini kita diingatkan untuk bersedia melayani Tuhan tanpa membeda-bedakan dan secara bergantian mau melayani Tuhan. Karena ada saatnya kita melayani, tetapi ada saatnya juga kita akan dilayani. Ada saatnya kita akan menjadi pengurus, namun ada saatnya juga kita menyerahkan kesempatan itu kepada yang lain. Ada saatnya kita akan memimpin, tetapi ada saatnya juga kita akan dipimpin oleh orang lain. Oleh karena itu, Bapak Ibu saudara terkasih, keturunan Harun mengajarkan kepada kita bahwa mereka memiliki kerendahan hati untuk mau melayani Tuhan, sekalipun secara bergiliran, namun itu memudahkan regenerasi para pelayan Tuhan dan membuat lingkungan pelayanan menjadi lebih sehat. Mari Bapak Ibu saudara terkasih, berikan hati untuk melayani Tuhan, sekalipun ada jadwal yang harus, tidak seharusnya kita bersungguh-sungguh, namun berikan hati kita sepenuhnya mau melayani Tuhan, sebab Tuhan akan memberkati dan menolong kita. Kerendahan hati, hati yang mau siap dipimpin, bahkan hati yang mau melayani Tuhan, ini yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Oleh karena itu, pakai waktu yang kita miliki, pakai apa yang Tuhan telah berkati dalam hidup kita untuk boleh melayani Tuhan. Dan lewat itu nama Tuhan boleh dipermuliakan. Namun kunci penting yang boleh kita pegang untuk melayani Tuhan, tetap pegang kerendahan hati, maka Allah akan turut bekerja menolong kita, memampukan kita, sehingga rasa iri hati tidak akan ada. Melihat teman-teman kita mungkin lebih unggul dalam memuji Tuhan melalui MC, bahkan ada yang lebih unggul di dalam berdoa syafaat. Mari kita satukan itu untuk boleh memuliakan Tuhan Allah. Oleh karena itu, Bapak Ibu saudara terkasih, muliakanlah Tuhan lewat hidup kita, baik di dalam pelayanan yang kecil, bahkan itu mungkin sebagai usher, bahkan juga sebagai MC, worship leader, bahkan juga sebagai pendoa syafaat. Mari kita layani Tuhan ketika kita boleh berikan tanggung jawab. Jangan berkata tidak,
namun siapkan hati kita, maka Tuhan akan menolong kita untuk melakukan itu, dan kita boleh melayani Tuhan bersama-sama. Dan nama Tuhan semakin diagungkan lewat pelayanan yang boleh kita lakukan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami kembali bersyukur, berterima kasih buat kebenaran firman Tuhan yang mengingatkan kami bahwa pelayanan sekecil apapun, ketika kami mau melakukan itu dengan penuh kerendahan hati, maka Tuhan akan menolong, memampukan kami, dan lewat itu pelayanan semakin berjalan dengan baik, dan nama Tuhan boleh dipermuliakan. Bapa yang baik, mampukan setiap kami supaya kami tidak berkata tidak mampu, namun kami boleh berdoa kepada Tuhan, dan Tuhan yang boleh menguasai hati dan pikiran kami, sehingga hati kami boleh diberkati Tuhan, dan kami boleh melayani Tuhan dengan penuh sukacita yang daripada Tuhan Allah. Terima kasih Bapa. Kami berdoa dan untuk renungan pada pagi hari ini, dan suka berdoa syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapnya hanya kepada Tuhan. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam,